Mari datang semua orang. Apakah berarti kita disuruh membuka panti sosial, panti jompo, atau panti asuhan? Karena tadi firman-Nya kalau kita mengundang itu orang-orang yang disabilitas, yang berkekurangan. Nah saudara, mari kita akan mencoba menerjemahkan tentang keluarga yang welcome, yang selalu menerima semua orang. Seringkali orang mengatakan welcome diartikan apa Bapak Ibu? Ada yang mengatakan keset. Karena di keset itu ada welcome. Nah, mari ilustrasi kita pagi ini kita lihat yang pertama. Ya, lagunya. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira. Siapa gambarnya itu? Bapak Pendeta Emeritus Samono HS. Ada yang perso HS singkatan apa? Harjo. Wah, nanti ditanyakan. Nah, beliau pernah ke Australia. Tetapi beliau memilah-milah pengalaman yang diceritakan. Maka lagunya dalam perjalanan adalah hati-hati di jalan. Itu kata Tulus. Nah, ternyata yang menarik yang pernah diseringkan dengan saya, beliau tuh tertarik keluarga-keluarga di Australia saat itu. Tentu saat itu. Zamannya Pak Samono masih Noroyono. Noroyono itu namanya siapa? Kresno saat muda. Nah, yang menarik adalah beliau melihat ketika ada orang yang bertamu ke sebuah keluarga. Dan di sana bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain. Entah di ruang tamu, entah di halaman. Lalu ketika orang tuanya datang, anak-anak tidak langsung disuruh pergi. Biasanya kan persepsi kita, pergi-pergi, wah ini nun sewu nggih anak-anak rame mawon kan itu. Jadi sudah menghakimi anak-anak bikin rame. Tetapi anak-anak itu diperkenalkan dengan tamunya satu-satu. Ini Pak siapa, ini Bu siapa. Lalu baru setelah berkenalan bersalaman diperbolehkan untuk meninggalkan tempat. Artinya keluarga ini menghargai yang datang, juga menghargai yang didatangi. Itu budaya yang sangat menarik. Bagaimana kalau kita bersalaman menerima tamu, tapi mata kita memandang jam tangan, kapan pulang? Jadi baru ngomong sudah memikirkan kapan pulang. Atau bahkan dengan alasan, ini mboten usah dangu-dangu, ini anak-anak rame. Mari saudara, pagi ini, bulan keluarga ini, kita mencoba menjadi keluarga yang
welcome, yang selamat datang kepada semua orang. Bukan hanya tamunya, tapi mulai dari keluarga kita untuk saling menghormati, saling menghargai. Jangan memulainya dengan penghakiman, penilaian negatif. Karena keluarga adalah milik Allah. Nah mari saudara, kita akan bersama-sama menghayatinya lewat bacaan kita yang hanya 3 ayat. Saya senang sekarang sinode ini ayatnya 4 bacaan nggak dibaca, hanya Injilnya cepet. Nah yang pertama kita lihat. Ya lagunya. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau ada menjiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tinggal di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, hanya Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, hanya Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Mari kita baca ayatnya 1, 2, dan 3. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang. Firman ini ingin saya coba mengkerucutkan tentang mengundang Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira kenapa Yesus kok diundang di pesta itu? Tentu tepatnya kita nggak tahu, tapi kira-kira kenapa kok diundang? Apakah Tuhan Yesus amplopnya gede? Mungkin karena memang beliau adalah tokoh public figure. Bapak Ibu lihat di undangan kita biasanya supaya keren ditambah turut mengundang Pak Lurah gitu kan ya. Turut mengundang Pak Prabowo Subianto. Wah keren itu kan Bapak Ibu. Nah, tentu orang diundang dengan berbagai macam alasan. Sama seperti kita. Ketika kita mengundang Tuhan. Biasanya kita mengundang Tuhan caranya paling umum, paling formal adalah berdoa. Jadi mengundang Tuhan itu tulus. Tetapi kalau doanya dikatakan pembacaan doa. Nah, itu bukan doa, itu hanya membaca. Banyak orang berdoa tetapi lama sekali. Padahal mengundang Tuhan. Lama-lama lupa tidur. Nah saudara, mengundang Tuhan itu harus benar-benar dimengertikan dalam keluarga. Tuhan bukan sekedar formalitas diundang, tetapi hadir, bahkan menciptakan keluarga yang inklusif, bisa menerima cacat celah tamu yang datang. Setiap orang itu berbeda, sehingga gaya keluarga bicara itu harus beda. Jangan sama. Kalau bicara orang-orang yang mungkin dianggap disabel. Tahu nggak itu? Kamu lihat, sudah kero, omongannya elek, rojo ditiru. Hari ini kita diajak berubah. Dimulai dari keluarga kita.
Ketika kita membicarakan orang lain bukan nada penghakiman. Bukan nada, ya kadang-kadang orang jengkel itu sah. Tetapi diakhiri ning yo kuwi rasa dilebokke hati. Itu tetap saudara kita, tetangga kita. Itu ketua kelompok kita, majelis kita, pendeta kita. Gak ada yang sempurna. Supaya ketika Tuhan didatangkan maka kita diberi, kita disadarkan bahwa ketika kita mengundang orang, menerima orang bukan sebatas formalitas pantes-pantesan. Ketika yang kita sukai mau pulang gak boleh, di ruang tamu jak cerita, maju ke ruang di kebun, maju ke tempat motor, masih cerita. Tapi begitu orang yang tidak kita sukai, begitu datang mata kita melihat jam dinding. Nah, hari ini saudara, maka yang perlu diundang juga adalah Tuhan untuk mengontrol kita. Apakah kita memang benar tulus kepada orang? Selain memang berdoa, itu banyak hal. Bapak Ibu, 1 tahun 2 tahun saya jadi pendeta. Setiap pulang dari Wetan Ngilu, malam saya kalau mau masuk rumah langsung ditolak dulu. Istri saya bilang, ngapain? Doa dulu. Saya pikir ngopo gitu. Nah ternyata saya tanya, ngopo toh? Takutnya kalau dari Wetan Ulu tetap teko-teko berubah jadi genderuwo. Karena siapa tahu itu bukan suaminya. Tapi lama-lama enggak. Nah istri saya tahu kalau saya lebih mengerikan daripada genderuwo. Jadi genderuwonya enggak mungkin datang. Nah artinya saudara menghadirkan Tuhan salah satunya adalah alat kontrol kita. Untuk kita benar-benar menerima seseorang. Karena doa itu tidak boleh suudon, tidak boleh memojokkan. Apalagi kalau diucapkan. Kan enggak mungkin. Orang peduli pada temannya yang punya utang lalu masuk dalam doa, apalagi doa syafaat. Supaya segera membayar hutang 100 juta pinjaman dari bank tertentu. Kan enggak mungkin Bapak Ibu. Walaupun tujuannya baik. Kecuali kalau diminta dan doa pribadi. Artinya hari ini Tuhan mengajak kita menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam keluarga kita masing-masing supaya ada apa ya? Kalau volley berhenti itu namanya apa? Time out gitu. Time out dulu, evaluasi. Jadi doa salah satunya dalam keluarga adalah evaluasi. Apakah kita benar-benar sudah welcome, menghargai orang lain? Jangan-jangan itu formalitas. Mari Tuhan kita undang untuk menjadi tim apa yang memeriksa keuangan itu? Auditor. Jangan-jangan kita tidak teraudit keluarga kita, hanya jadi keluarga yang eksklusif. Karena kadang-kadang kita lebih cenderung ingin jadi keluarga yang eksklusif, beda dengan orang lain. Tapi hari ini untuk bisa selamat datang pada semua orang, kita harus menyiapkan keluarga kita. Kita mengundang Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu mengaudit kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Bersama mereka tertawa, berbagi rasa peduli sesama. oh keindahan Bersama mereka tertawa, berbagi rasa peduli
Mari kita baca bersama ayatnya 1, 2, dan 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mungkin pernah saya sampaikan sebuah ilustrasi. Saya pernah melihat Bapak Ibu ada keluarga kaya. Setiap tahun kayaknya, nggak tahu sampai hari ini, mengundang orang-orang di sekitarnya, orang-orang miskin, itu untuk antri beras. Karena orang-orang itu butuh, maka tidak disediakan ruang tamu, antri di pinggir jalan. Bayangkan kalau itu saatnya sudah medsos, orang punya handphone, itu menjadi berita yang menarik dan viral. Panjang sekali orang minta, orang diundang dapat santunan. Apakah salah? Tidak. Apakah itu welcome? Mungkin iya secara materi. Tapi kadang-kadang secara nurani pemberian itu kadang-kadang merendahkan orang yang dianggap lemah. Apakah dengan mengumpulkan banyak orang antri berpanas-panasan, apakah saat ini tidak bisa ditempuh dengan cara paket atau menugaskan orang panitia untuk dibagikan? Banyak kemiskinan itu tidak hanya dientaskan, tapi dipentaskan. Itu ngeri dan terjadi. Ada banyak IO, panitia sosial, bahkan dinas sosial yang mendapatkan keuntungan dan justru didapatkan dari dana-dana kemiskinan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ketika Pak Jokowi mengeluh ketika yaitu mengadakan telorisasi, dana untuk membeli telur supaya meningkat gizinya. Dananya 10 miliar untuk acara bikin persiapan proposal rapat-rapat 8 miliar. Telurnya hanya 2 miliar. Itu baru salah satu gambaran. Seringkali sebuah pemberian itu justru bukan menggambarkan welcome. Selamat datang orang-orang yang lemah, tapi mereka justru semakin digunakan untuk keuntungan. Mari untuk bisa menciptakan jiwa-jiwa memberi dan peduli dimulai dari keluarga kita. Ketika kita memberi, maka keluarga kita harus benar-benar dalam arti peduli tanpa perlu selfie. Hari ini, mari saudara. Bagaimana memberi yang peduli adalah memberi yang tidak mengharapkan kita kelihatan, mendapatkan, baik mendapatkan materi, mendapatkan pujian, mendapatkan perhatian. Itulah kepedulian. Dan yang terakhir, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. mari kita baca ayatnya 1, 2, dan 3. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Waspada menerjemahkan firman ini.
Sering orang mengatakan kalau memberi itu tanpa pamrih. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Kalau kita memberi, kita tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan, tapi memimpikan keselamatan di surga, pamrih tidak? Pamrih. Seringkali kita terjebak. Kalau bicara keselamatan itu kan bukan kebaikan kita. Itu yang terjadi ketika para murid 3 tahun ikut Yesus masih berpikir sama. Maka ketika bicara kerajaan surga, mereka masih bertanya, siapa yang di kanan dan kirimu Tuhan? Keluarga-keluarga Kristen, ternyata orang-orang Kristen, walaupun di batin, dikuasai pamrih, walaupun nanti masuk kerajaan surga. Bahkan kadang-kadang dikaitkan dengan tabur tuai. Tabur tuai itu berlaku sebab akibat bagi manusia dan dunia. Tapi bagi iman Kristen, Tuhan itu sudah menabur. Ingat, Tuhan sudah menabur, memberi keselamatan. Sangat berbahaya ketika kita memberi, punya pemahaman tabur tuai. Karena kita adalah keluarga-keluarga orang yang sudah diselamatkan. Dan tuaian yang dari Tuhan tentu tidak bisa disempitkan dengan pemahaman kita. Uang, jabatan, tidak. Keselamatan itu lebih utama. Ketika kita meyakini itu, maka kita tidak terpana, kita tidak bahagia karena tanda-tanda dunia. Entah itu pujian, entah itu balasan. Karena bicara tentang balasan Tuhan itu sudah dijaminkan. Mari kita rekonstruksi cara memahami firman Tuhan ini dimulai dari keluarga kita masing-masing. Agar ketika kita memberi, kita menyambut orang, itu tidak ditutup dengan cerita penyesalan. Wah, salah ngerti orang tak undang. Malah mangani kakean. Banyak orang Bapak Ibu mendengar orang disediakan yang dilirak-lirik entek, wah dihitung entek piro tempene. Dihitung ping piro padahal kuwi kredit. Wis ora nggawa jajan ngentek-ngentek ke panganan. Hari ini saudara ketika kita welcome, maka diperhitungkan dulu welcome-nya sejauh mana. Welcome cuma senyuman tanpa wedang atau senyuman wedang plus pacitan, itu dihitung, dirembuk dulu di keluarga. Supaya kalau sudah pulang tetap damai sejahtera. Jangan sampai kita mengeluarkan habis-habisan, setelah itu diskusi panitia dan keluarga membicarakan satu orang. Kayak nyumbangi piro dibuka sisi entek piro. Nah hari ini mari kita menjadi keluarga-keluarga yang selamat datang, semua orang datang dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita semakin memasuki bulan keluarga, mengasihi tanpa batas untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita.